Kisah ini cukup populer dan barangkali jamaah sudah mendengarnya atau membacanya. Tapi izinkanlah khatib untuk mengulang kisah ini. Kisah seorang dokter di Pakistan. Namanya Dr. Ihsan. Dr. Ihsan itu adalah seorang profesor dan dokter ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dr. Ihsan ditugaskan oleh negaranya untuk memimpin acara itu. Ia naik pesawat dengan harapan agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Kira-kira perjalanan 1 jam di pesawat. Sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah, hujan sangat deras, hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahwa terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa mendarat di bandara lain. Di dalam hati Dr. Ihsan sangat marah dan kecewa. Karena Dr. Ihsan harus hadir tepat pada waktunya. Kenapa kami diturunkan di sini, kata Dr. Ihsan. Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Ia marah-marah dan bertanya ke bagian informasi di bandara cadangan itu. Bagaimana saya harus ke tempat tujuan saya dan berapa lama saya harus menunggu pesawat ini diperbaiki? 14 jam kemudian, kata petugas bandara. Setelah ngobrol sana kemari, bagian informasi memberitahu, sebetulnya dokter bisa menggunakan jalan darat dan diperkirakan sampai ke tempat tujuan itu hanya 3 jam. Baik, kata dokter. Dr. Ihsan memutuskan menggunakan kendaraan sewaan ke tempat tujuannya. Tahu apa yang terjadi, saudara? Hari ini baru 1 jam perjalanan, terjadi badai hujan kabut yang luar biasa yang menutupi sang supir membawa kendaraan tersebut. Akhirnya ternyata salah jalan. Akhirnya Dr. Ihsan memutuskan berhenti sejenak, kata dokter. Kebetulan dia berhenti, Dr. Ihsan, di depan sebuah rumah yang sangat sederhana. Dr. Ihsan memutuskan untuk beristirahat, kemudian masuk untuk mampir sejenak menunggu cuaca membaik. Assalamualaikum, kata Dr. Ihsan. Waalaikumsalam, dijawab oleh sang yang punya rumah. Dan yang punya rumah itu adalah seorang nenek tua. Silakan masuk. Akhirnya Dr. Ihsan masuk ke dalam rumah itu. Kemudian kata si nenek, menyediakan air dan beberapa makanan ringan. Silakan. Anda pasti seorang musafir yang sangat kehausan. Silakan, kata si nenek itu. Kemudian kata si nenek itu, silakan minum seadanya saja. Dan izin saya mau sholat. Karena rumahnya itu cukup sederhana, sehingga apa yang dilakukan oleh si nenek tua itu ketahuan oleh Dr. Ihsan. Sambil menikmati kopi dan makanan ringan, Dr. Ihsan berkali-kali melihat dan menatap ketika si nenek sholat itu. Dia selalu ketika setelah sujud, dia gerak-gerakan seorang anak kecil. Dia gerak-gerakan, gitu. Kemudian sholat lagi. Setelah sholat dia berdoa, si nenek itu cukup lama dan menggerak-gerakan si anak kecil itu. Setelah suasana cuaca cukup membaik, Dr. Ihsan berizin pamit. Ibu, saya ingin pamit. Baik, kata si nenek tua itu. Tetapi ibu, sebelum saya izinkan saya bertanya pada ibu. Ketika ibu sholat, saya perhatikan ibu menggerak-gerakkan si anak kecil itu. Siapakah itu, ibu? Lalu si nenek tua itu menjawab, Bapak, itu adalah cucuku dan ibu dan bapaknya sudah meninggal dunia. Cucuku itu sakit lumpuh.
Dan kata orang-orang di kampung, ini harus dibawa ke sebuah rumah sakit yang dokternya bernama Dr. Ishan. Dia seorang ahli penyakit itu, dan itulah yang bisa menyembuhkan. Tetapi di mana aku tidak memiliki kemampuan biaya untuk pergi ke rumah sakit itu? Bagaimana mungkin? Yang bisa kulakukan hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan satu saat Allah mentakdirkan anakku, cucuku bisa bertemu dengan Dr. Ihsan dan Dr. Ihsan merawat dan menyembuhkan. Setelah mendengar jawaban dari si nenek tua itu, Dr. Ihsan pun berkata sambil meneteskan air mata, Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat yang kami naiki rusak. Sungguh doa ibu telah membuat kendaraan yang kami pakai dihadang oleh petir, oleh badai. Sehingga membuat Allah menggerakkan dan mengantarkan saya ke tempat ibu. Perlu ibu ketahui, sayalah Dr. Ihsan itu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh Dr. Ihsan. Tetapi, andaikan kita semua ragu dengan kisah itu, karena boleh jadi kita menganggap kisah itu ada dramatisasinya. Mari kita lihat kisah lain di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak percaya dengan kisah ini yang ada di Al-Quran, maka berarti kita sudah jatuh menjadi orang kafir. Kisah apa itu? Kisah itu diabadikan, dimuat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam. Dimulai dengan kalimat, Dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Itu, dengarkanlah, ada sebuah kisah peringatan yang hambaku yang kurahmati, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menikah di usia 20 tahun dan divonis mandul. Tetapi Nabi Zakaria berharap sekali ingin punya anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria? Dia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwa Allah mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi Zakaria mengatakan dalam ayat berikutnya, Qala Rabbi inni wahana al-'adbu minni washta'ala ar-rasyu shayba wa lam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Sungguh Tuhan, aku sudah sangat tua. Aku berdoa tiap hari, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya pada usia 80 tahun, setelah Nabi Zakaria berdoa tiap hari selama 60 tahun tanpa ada rasa kecewa, Allah pun wujudkan doanya. Saking Allah kagum dengan kesabaran Nabi Zakaria, saking Allah bangga kepada hambanya Zakaria yang berdoa dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah maha segala sesuatu. Dengan kesabarannya itu kemudian Allah abadikan kisah itu di dalam Al-Quran di surat Maryam. Kisah Dr. Ihsan, kisah Nabi Zakaria, sebenarnya sepatutnya mengingatkan kita semua bahwa untuk tidak pernah berputus asa dan berputus harapan dalam berdoa kepada Allah. Namun sayang, kita berdoa kepada Allah baru juga seminggu sudah merasa putus asa. Bayangkan Nabi Zakaria aja, seorang nabi yang tidak pernah berbuat dosa, terus berdoa. Lantas bagaimana dengan kita yang kadang-kadang baru berdoa, sebentar saja merasa Allah tidak mewujudkan doa-doa kita.
Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah khawatir apakah doaku terkabul atau tidak. Saya ulangi, ini perkata Umar bin Khattab. Aku tidak pernah khawatir apakah doaku terkabul atau tidak. Yang kukhawatirkan adalah ketika aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa lagi. Kenapa Umar bin Khattab khawatirkan itu? Sebab siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu telah kehilangan senjata yang paling ampuh dalam menjalani kehidupan ini. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Berdoalah terus kepada Allah tanpa menyimpan rasa keputusasaan. Berdoalah terus kepada Allah dengan berbaik sangka kepada Allah. Karena sesungguhnya doa adalah hal yang bisa membuat dari alam ketidakmungkinan menjadi mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.